Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk gold saat ini dia masih dalam kategori berada di second trend, yaitu uptrend ya teman-teman ya. Dan ini kenaikannya itu agak dipaksa ya, atau bahasa itu kalau kita sebut tuh kompresi gitu. Kenapa? Karena candle ini makin ke atas semakin kecil gitu teman-teman. Nah, sebelum kita bahas the next movement itu bagaimana, kita mau bahas dulu atau kita mau preview dulu untuk analisa yang hari sebelumnya gitu. Jadi kalau kalian masih follow up ya untuk analisa yang kemarin di tanggal 29 Juli, itu kita juga sudah update di channel Telegram ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian lihat itu ada di zona 3330 ya. Kita ada bahas juga di zona 3330, kemudian 3335 ya di sini. Untuk kalian dapat sell, congrats sekali lagi ya, karena itu kurang lebih kita book lebih dari 100 pip ya, atau kurang lebih itu 140 pip teman-teman. Nah, di area sini ya gitu. Ini kalau kalian lihat nih. Nah, ini kan dapat nih ya tuh. Nah, kemudian ini kalau kita hitung dari tengah 50% itu kurang lebih 130 pip ya, atau 135 pip. Kenapa kita ambil dari tengah? Karena saya pernah buat video, ada satu video YouTube update yang mengenai fair value gap ya. Itu kalau misalkan gapnya itu atau FVG itu lebih dari 5 poin atau lebih dari 50 pip, kita ambil bagian 50% ya. Itu artinya itu untuk meminimalisir resiko yang ada gitu. Nah, di line center pun ada dapat ya untuk yang 330 335 ini ya, rata-rata dapat di 33 gitu teman-teman. Lalu untuk saat ini karena dia memang masih uptrend dan memang masih belum ada kecenderungan untuk pergerakan lebih lanjut ya. Jadi sampai saat ini kita lihat belum ada pergerakan yang cukup signifikan dari gold itu sendiri. Tapi congrats untuk kalian yang udah dapat sell dari sana ya. Jadi memang walaupun market memang saat ini masih dalam kategori hard mode ya, atau agak susah karena memang banyak sentimen yang masih ditunggu oleh market, tapi setidaknya dengan kita mengikuti SOP yang ada, kemudian kita mengikuti dengan money management dan risk management yang baik, itu bisa menyelamatkan kita di dunia trading ini teman-teman gitu. Jadi kuncinya itu sebenarnya ada di kalian gitu. Kalian mau sabar ya, dan juga manage resiko kalian dengan baik atau enggak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, sebelum kita bahas mengenai technical analysis ini lebih lanjut, karena memang gold ini belum ada banyak pergerakan, jadi kurang lebih sebenarnya ya ini untuk mappingnya itu masih sama ya, 3350 3355 ya, 3370 3380 itu masih sama semua. Paling nanti kita akan coba cek juga mengenai open interest data atau OI data yang baru update untuk minggu ini, untuk hari ini ya teman-teman ya gitu. Nah, lalu minggu ini untuk malam ini ya, malam ini itu kita ada data dari ADP ya. Jadi market itu lagi nunggu data dari ADP, kemudian nunggu data dari GDP kuartal 2 ya, lalu ada dari FOMC statement dan juga interest rate decision gitu. Cuma kan kalau untuk pemangkas suku bunga sini saya sudah update ya di channel Telegram. Itu untuk bulan Juli belum ada pemangkasan sama sekali berdasarkan hasil voting dari The Fed ya gitu. Ini 96.9 ya, no change ya, artinya memang belum ada perubahan suku bunga dan belum ada penurunan atau kenaikan suku bunga. Dan itu kemungkinan besar akan terjadi pemangkasan suku bunga paling cepat itu di bulan September. Itu masih isu, tapi ya let's see nanti bagaimana ke depannya gitu. Nah, lalu berarti kan no cut rate ya untuk pertemuan FOMC ini gitu. Paling dia cuma bahas mengenai statement dan juga the next step ya untuk dia, terutama di bulan September nanti itu bagaimana gitu. Karena kurang lebih mungkin 2 kali pertemuan lagi ya gitu untuk bisa nge-cut rate ya gitu teman-teman, kalau kita lihat gitu dari gerak-gerik ya si The Fed ini sendiri. Nah, untuk malam ini karena memang kemarin itu dia ada JOLTS, dan JOLTS ya ini memang sebenarnya kurang bagus ya untuk JOLTS job openingnya. Nah, permintaan tenaga kerja itu menurun ya dari 7712 ke 7473 gitu. Nah, ini terjadi penurunan yang harusnya di forecastan 7510 ya, ternyata masih di bawah forecast lagi, itu 7437 gitu teman-teman. Nah, ini memang cukup
kurang bagus ya untuk pasar tenaga kerja. Artinya pasar tenaga kerja ini memang dikatakan cukup melemah gitu. Jadi ya nggak heran kalau misalkan untuk saat ini gold merangkak naik secara bertahap gitu ya, walaupun masih agak ragu-ragu lah dia untuk naiknya, tapi dia naiknya pasti kalau kita perhatikan, dimana walaupun ini area yang di reject sama dia ya, ini FVG yang 30 menit yang kemarin itu. Nah ini kan sebenarnya bukan FVG lagi, nih jadi area SNR kan, karena FVG kan cuma bisa sekali pakai, habis itu kan udah unfresh ya untuk FVG-nya gitu. Nah tapi kalau kita perhatikan di sini dia masih coba membuat higher height sama lower height yang seimbang atau yang stabil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kalau kita perhatikan dia membuat lower height yang cukup stabil di area-area ini. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah higher height-nya juga sama, stabil juga ya. Bedanya dia belum bisa break dari resistannya aja gitu. Jadi ini kalau saya sebut ini sih jadi area resistan ya sebutan saya gitu. Nah kemudian habis itu ya, setelah kita tahu belum ada pemangkasan suku bunga, berarti kan ditunggu adalah mengenai ADP ya. ADP-nya itu ya di sini dari kemarin, yang kemarin kan minus 33.000 ya, sekarang memang ada sedikit koreksi ke 77.000 kalau kita lihat dari forecast-nya. Dan nggak mungkin sih kalau misalkan dia mau minus 33.000 lagi gitu ya, kemungkinan besar ada surplusnya, cuma memang nggak banyak gitu. Dan berarti kan sebenarnya ADP ini bisa dikatakan cukup bagus ya, cukup bagus untuk USD untuk news malam ini kalau kita gabung menjadi satuan gitu. Cuma kalau kita previouskan atau bandingkan lagi dengan previous yang bulan kemarin lagi ya, itu memang belum tentu lebih bagus dari bulan kemarin gitu untuk ADP-nya gitu teman-teman. Nah ini memang agak rancu, soalnya bulan yang ini tuh bulan Juni ya, report bulan Juni punya itu kan kurang bagus ya. Nah nanti apakah bulan Juli ini akan bagus juga gitu. Nah tapi belum tentu akan lebih bagus di bulan Mei dari hasil report bulan Mei nanti gitu teman-teman. Nah ini kalau kita perhatikan dari report-reportnya ya 37 ya. Nah tapi kan habis dari 60 ya ke 37, 29 ke 33 minus ya. Nah previous ini 33 minus. Nah ini belum tentu bisa lebih baik di atas 37.000 di bulan Mei punya report gitu teman-teman. Nah tapi ya let's see ya nanti bagaimana hasilnya. Kalau memang in case intinya nggak minus ya, dan di atas forecast yaitu cukup bagus ya, cukup optimis untuk pasar tenaga kerjanya. Tapi kalau misalkan berarti kan penyerapannya tuh bisa dikatakan cukup optimal lah gitu, walaupun permintaannya melemah gitu, tapi penyerapan untuk tenaga kerjanya dari perusahaan-perusahaan itu cukup optimal. Nah tapi kalau misalkan di bawah forecast ya tapi tidak minus, itu sebenarnya cukup bagus juga gitu, karena dia bisa keluar dari ranah minusnya dia gitu. Tapi ya belum tentu itu bisa menjadi sesuatu yang cukup menggebrak ya untuk pasar, terutama di gold itu sendiri yang saat ini memang lebih ke arah menunggu statement dari si FOMC ini sendiri gitu. Nah kalau menurut kalian gimana? Kalian ada nggak insight ya atau masukan ya mengenai pembahasan dari ADP ini dan juga JOLTS ini sendiri? Kalau ada, kalian jangan lupa tulis di kolom komentar. Lalu kita ada GDP ya. Jadi ini ada GDP kuartal 2 yang pertama kali rilis ya. Untuk kalau kita perhatikan GDP-nya itu kuartal 2 ya, di sini ini lagi loading. Nah, ini ada GDP kuartal 2 untuk US ya. Jadi ini baru rilis pertama kali di hari ini juga ya, malam ini juga rilisnya teman-teman. Nah ini kalau kita perhatikan dari 0,5 ya, itu ada peningkatan sedikit ke 2,05 gitu, 2,5 gitu. Tapi untuk yang price index-nya di sini terjadi pelemahan dari 3,8 ke 2,2 ya. Jadi memang bisa dikatakan agak sedikit melemah nih gitu ya. Cuma nanti untuk pastinya kita butuh lihat dulu nanti hasil data itu bagaimana ya teman-teman ya gitu. Oke, soalnya kalau yang kuartal 1 yang last punya kemarin itu memang minus ya 0,5 gitu. Jadi memang cukup tidak ada pertumbuhan sama sekali gitu, bisa dikatakan gitu. Nah, kalau ini kuartal 2-nya in case dia memang ada pertumbuhan ya, mungkin dia bisa keluar dari ranah minusnya dia gitu. Ya, kalau minus lagi sih memang sebenarnya agak cukup bahaya juga gitu, teman-teman. Gitu, oke. Tapi kalau misalkan dia reportnya itu masih minus ya, dan juga ADP-nya memang kurang bagus ya, itu bisa
membuat sesuatu yang negatif ya sebenarnya untuk USD bisa turun lagi, dan nanti lawannya apa, lawannya gold itu bisa melanjutkan kenaikannya lagi, atau bahasa itu gold bisa breakout ya dari 3335 ini gitu. Nah, kalau ini udah report kurang bagus, ini gold bisa ada potensi untuk breakout di atas 3335 gitu. Tapi kalau misalkan in case dua report itu masih cukup bagus dan masih bisa diterima oleh market ya, atau diterima oleh pasar, nah ini kemungkinan besar gold masih belum akan break sini ya, tapi dia akan jemput bawah dulu nih. Nah, dia akan jemput bawah dulu, kurang lebih ini ada liquidity. Nah ini di clear dulu sama dia. Nah, clear 2 liquidity ini baru dia nanti akan coba naik lagi ke atas gitu. Kalau saya perhati sih memang belum akan banyak gerak ya sampai memang keluar statement mengenai FOMC di jam 1 pagi nanti gitu teman-teman. Ini ada FOMC, kalian jangan ketinggalan juga gitu ya. Kalau misalkan in case dia belum ada cut rate ya, nah, berarti kan USD masih cukup kuat tuh ya. Nah itu bisa jadi indikasi pelemahan untuk gold juga gitu teman-teman. Nah di situ gold kemungkinan besar akan turun ya, ketika memang belum ada cut rate yang cukup jelas dari, atau belum ada cut rate dari The Fed itu sendiri, dan belum ada keputusan yang cukup jelas mengenai kapan harus cut rate oleh si The Fed itu sendiri. Nah itu kemungkinan besar USD akan menguat kembali dan gold akan terjadi penurunan. Karena kalau kita perhatikan dari indeks ya, DXY ya, DXY ini atau indeks dolar, dia udah menguat juga gitu. Jadi DXY itu udah menguat mulai dari tanggal 24 Juli ya, sampai hari ini pun dia masih cukup kuat gitu untuk DXY indeksnya. Bahkan kemarin itu dia terjadi kenaikan di tanggal 28 Juli itu sebesar 1% kenaikannya gitu, menandakan kalau DXY ini dia sudah break dari lower struktur lowernya dia gitu, struktur bearishnya dia udah breakout. Jadi ini ada potensi DXY untuk melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Nah kalau misalkan in case skenario ini sejalan dengan skenario technical analisisnya atau TA-nya si USD, nah kita udah bisa punya pandangan nih, berarti USD akan berusaha untuk ngejar kemana. USD ini akan berusaha untuk ngejar ke area 100 lagi untuk US dolarnya gitu teman-teman. Ya dia akan berusaha ngejar 100 lagi, artinya dia akan dipump lagi ya kurang lebih ke sini gitu. Berarti nanti imbasnya ke gold ini akan ada potensi untuk terjadi penurunan lanjutan. Nah ini kan kalau kita perhatiin ya, gold itu selama dia berada ya, kalau untuk 4 hours-nya dia, nah, 4 hours-nya selama gold berada di bawah 3340 itu dia masih turun, itu masih bearish gitu teman-teman. Nah lalu karena kan ini kan struktur ya struktur gold nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau ini kan berarti kan height-nya dia, HL-nya dia, ini HL-nya dia juga di sini, ini LL ya, ini LL. Nah berarti kalau dia break dari 3340 ya, dia akan bikin HH baru nih di sini. Nah higher height baru dia ada perubahan struktur harga di situ, atau dia akan bikin charts ya, atau change of character di sana gitu teman-teman. Nah itu yang perlu kita perhatikan untuk malam ini. Memang cukup banyak sih eventnya gitu. Kalau memang ini eventnya sejalan dan juga skenario sejalan dengan TA, maka kita udah punya pandangan yang begitu. Tapi kalau in case itu berada di luar skenario kita, karena kan tetap ya mau bagaimanapun juga tetap market yang nentuin mau itu naik mau itu turun ya kan. Yang penting kita cuma bisa menyusun skenario, sama kita cuma bisa menyusun risk management dan juga money management kita itu dengan sebaik mungkin gitu, agar sejalan dengan sistem trading kita atau SOP trading kita gitu. Oke, nah itu dari news ya. Memang video kali ini kita mau fokuskan untuk news di malam hari ini sama pagi nanti pada saat FOMC. Sedangkan kalau kita bahas mengenai struktur ya, struktur market ya, mungkin di sini saya mau pakai struktur 4 jam dulu ya, atau 1 jam dulu deh. Nah untuk struktur 1 jam di atas 3343 ya, ini dia baru akan terjadi pergantian struktur harga gitu. Closing di atas 3340 3343 baru terjadi short ya, atau change of character gitu di sini, di atas ini gitu teman-teman. Kalau di atas ini berarti dia ada pelanjutan kenaikan gitu. Naiknya sampai mana? Nah kalian perlu perhatiin itu di bagian atas ini untuk 1 jam ini ada
fair value gap lagi nih yang 50 ya, 50.52. Nah, ini kalian bisa tangkap untuk jadiin sebagai scalping sell. Ya, ini FVG yang 1 hours dia yang kemarin kita cari dari open interest data. FVG 1H. Gitu. Anggap dulu di sini ya. Jadi kemungkinan besar dia naik sini dulu. Terus dia turun, retest lagi ke area shorts ya, baru dia lanjut naik lagi. Nah, naiknya di mana? Nah, ini ada FVG lagi nih. 1 2. Nah, ini. Nah, ini kalau kita ngomong mengenai fair value gap ya untuk sell gitu. Kan kalau tadi fair value gap pertama kan yang ini. Ini kan udah sukses ya di sini, gitu udah selesai gitu. Nah, sisa 2 nih. Sorry, ada 3 lagi. Zona ya, cuma zona yang pertama itu adalah zona shorts-nya dia, 2 zona lagi itu untuk fair value gap-nya dia atau untuk zona sell kita gitu. Nah, lalu kalau di bawah, nah sebenarnya kalau di bawah kali ini higher height yang terakhir ya, ini kan higher height yang terakhir nih, berarti kan ini lower height yang terakhir gitu, ya lower height ya. Nah, berarti kita tunggu dia break dari sini. Nah, kita tunggu dia break dari sini, baru kita cari ancang-ancang sell ya. Break dari sini, nah kebentuk QM ya, QM terbentuk QM. Nah, QM di mana bang? QM-nya itu ada di sini. Nah, nanti dia kebentuk QM di sini di 3330. Kalau misalkan jadi gini, semisal kan dia belum baru, ada potensi kebentuk QM pada zona pada level harga 330 setelah dia shorts ya pada level 323 gitu. Nah, ini catatannya. Tapi kalau misalkan in case dia buat higher height baru ya, berarti QM-nya gagal. Kita nanti tunggu lagi di lower height yang sebelumnya gitu. Nah, ini perlu jadi catatan. Makanya kalau kalian nonton video, usahakan jangan di skip. Kalau di skip pasti takutnya nanti ada miss out ya, atau miskom dari kita. Karena yang saya sebutkan atau yang saya sampaikan kepada kalian kemungkinan besar nggak akan nggak akan kesimak gitu, karena memang ke skip videonya gitu, step by stepnya ke skip gitu teman-teman. Oke. Ini kalau QM ini ada liquidity. Nah, ini bagus nih ya, ini ada liquidity 1, terus ini, nah ini ada liquidity, ini liquidity lagi, ini bisa jadi target ya. Target turunnya itu bisa sampai ke 3302 gitu. Nah, ini untuk areanya. Jadi selaras sih sebenarnya kalau dia turun dari sini terbentuk QM, DXY naik, belum ada cut trade ya kan. Nah, itu bisa jadi satu sentimen yang cukup positif untuk DXY dan cukup negatif untuk gold teman-teman gitu. Nah, itu dulu skenario-nya yang udah saya sampaikan ke kalian. Jadi kalau kalian punya opsi lain untuk entry atau punya informasi yang belum saya sampaikan di sini, boleh kalian sampaikan juga di kolom komentar YouTube Binatar Trading ID. Oke, thank you and see you on the next video update.